Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dari At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Muhattamat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ma'rifatu dinil Islam, mengenal dinul Islam, yang hakikatnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari syirik serta para pelakunya. Kemudian dinul Islam ini memiliki 3 maratib, memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yaitu Islam didefinisikan dengan rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian martabah yang kedua yaitu iman. Iman didefinisikan dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Demikian juga iman didefinisikan oleh para ulama, yaitu tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan iman ini yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan iman ini bisa hilang apabila seseorang melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal iman tersebut. Nah, kemudian martabah as-salisah, tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan. Dan ihsan didefinisikan di dalam hadis Jibril alaihissalam, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila tidak bisa demikian, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan menghadirkan perasaan bahwasanya kita melihat Allah, maka yang kedua adalah hadirkan perasaan fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Atau itu tingkatan muraqabah, tingkatan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, kemudian selanjutnya dari 3 landasan utama adalah landasan ketiga setelah kita membahas landasan pertama, yaitu ma'rifatullah, dan landasan kedua
ma'rifatu dinil Islam, dan yang ketiga ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dikatakan di dalam kitab ini dengan uslub atau metode tanya jawab, wa idza qila laka man nabiyyuk, apabila dikatakan kepadamu atau apabila kamu ditanya man nabiyyuka, siapa nabimu, faqul, maka jawab atau maka ucapkan huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibn Hashim, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, dan Hashim ini dari keturunan Quraisy, wa Quraisyu minal Arab, dan Quraisy, wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari keturunan Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan Arab itu dari zurriyah atau dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wa taslim. Nah, kemudian berkata ya pensyarah atau yang menghimpun syarah ini, Syekh Ibrahim bin Syekh Saleh ibn Ahmad al-Khuraisi, hada huwal aslu tsalis min al-usul tsalatsah, inilah pondasi ketiga di antara tiga landasan utama, atau inilah landasan ketiga di antara tiga landasan utama. Wa huwa ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ba'athahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wasirajan munira, yang Allah telah mengutusnya untuk semesta alam. Artinya Allah Ta'ala mengutus Nabi ini, diutus sebagai Nabi untuk semesta alam, untuk seluruh manusia bahkan jin ya, untuk seluruh manusia bahkan jin diharuskan mengimani, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka Nabi diutus kepada semesta alam ini basyiran wa nadhira ya, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan ya. Pemberi kabar gembira tentunya bagi yang mentaatinya ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat ya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka apa? Surga. Nah, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan bagi yang menyelisihi Nabi ya. Taib, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ketika turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin, maka sampaikanlah ya dakwah tersebut secara terang-terangan sebagaimana yang diperintahkan, wa arid anil jahilin, dan hendaklah berpaling dari orang-orang yang bodoh. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam ya memanggil kabilah-kabilah Quraisy, ya memanggil
keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian memanggil kabilah-kabilah Quraisy secara umum. Nah, kemudian Nabi menyatakan kepada mereka, ya, bagaimana pandangan kalian apabila aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya ya, di belakang gunung ini akan ada musuh yang akan menyerang kalian baik di pagi hari maupun di sore hari. Apakah kalian akan percaya kepadaku? Taib. Nah, kemudian ketika itu kaum Quraisy mengatakan, ma jarabna alaika kadziba, kita ini tidak pernah merasakan dibohongi olehmu. Artinya engkau jujur, apa yang kamu katakan kami akan percaya. Nah, setelah itu baru Nabi mengatakan, fa inni nazirun lakum, sesungguhnya aku pemberi peringatan kepada kalian bahwasanya di hadapan kalian ada azab yang pedih. Maksudnya ketika kalian masih tetap berada di atas kesyirikan yang kalian lakukan dan tidak mengikutiku, ya, yaitu aku mengajak kalian untuk bertauhid kepada Allah dan mengikuti risalahku. Taib. Maka ketika itu Nabi SAW ya, tidak bisa dibantah oleh Quraisy akan kejujurannya. Ya, karena Nabi mengatakan kepada kaumnya, kalian percaya nggak kalau aku mengabarkan ini dan itu? Kemudian kata kaumnya apa? Kami tidak pernah merasakan didustai olehmu. Artinya kami tidak pernah merasa dibohongi olehmu. Artinya engkau orang yang terkenal dengan kejujuran, terkenal dengan amanah, nggak pernah berbohong. Kami pasti percaya, kan? Seakan-akan mengatakan seperti itu, kami pasti percaya. Akan tetapi ketika Nabi mengatakan, aku adalah pemberi peringatan ya kepada kalian bahwasanya di hadapan kalian ada azab yang sangat pedih. Nah, apa yang dikatakan oleh kaumnya? Terutama ketika itu Abu Lahab nggak bisa mengatakan kamu dusta, enggak. Ya, karena apa? Kalau mengatakan kamu bohong, kamu dusta, berarti tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang mereka ucapkan sebelumnya. Akan tetapi Abu Jahal ketika itu mulai merendahkan apa yang disampaikan, tidak membohong, tidak menganggap bohong, tidak mengingkari. Akan tetapi merendahkan dengan mengatakan tabban lakas sa'iral yaum alihadza jama'atana. Ya, tabban lak, celakalah engkau sepanjang hari untuk perkara ini kamu mengumpulkan kami. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak bermanfaat baginya harta dan apa yang dia usahakan. Ya, maka Nabi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah, dan dai yang menyeru ke jalan Allah biiznihi, ya, dengan izin Allah, wasirajan munira, dan pelita yang menyinari. Ya, Nabi adalah pelita yang menyinari. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dia mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Wa huwa khatamul anbiya wal mursalin, dan dia adalah penutup para nabi dan para rasul. Artinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo deh yang benar salatnya, yang benar, jangan ketawa-ketawa ya. Taib, yang benar salatnya. Nah, kemudian wa afdalul khalqi ajmain, dan beliau adalah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk seluruhnya. Ya. Nah, kemudian di antara yang harus kita yakini yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Ya, jadi ada dua sisi yang harus kita yakini. Pertama, dari sisi beliau adalah sebagai manusia. Ya, beliau adalah sebagai manusia, berarti sebagai hamba.
Ya, statusnya beliau sebagai hamba Allah seperti yang lainnya. Ya. Taib. Maka dikarenakan beliau adalah seorang hamba, maka tidak boleh diibadahi. Ya, tidak boleh disembah. Nah, tidak boleh disembah. Emang ada yang menyembah Nabi? Ya. Ya kalau mungkin nyembah dengan artian ya ruku, sujud kepada Nabi, wallahu alam apakah itu terjadi nggak di sekarang misalkan di kuburannya. Akan tetapi menyembah dalam artian berdoa meminta sesuatu kepada Nabi, kan doa itu ibadah. Ya, misalkan meminta sesuatu kepada Nabi. Misalkan wahai Rasul, berikanlah aku ini dan itu. Ya, kalau itu ada. Nah, banyak yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah mengibadahi Nabi dengan berdoa. Nah, taib. Maka tidak boleh seperti itu dikarenakan Nabi hamba. Hamba tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Nah, kemudian sisi berikutnya, beliau adalah sebagai seorang rasul, bukan manusia biasa tapi sebagai seorang rasul. Oleh karena itu beliau rasulun la yukadzab, seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, jangan diganggu temannya lagi salat, jangan diganggu. Taib. Ya. Beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Ya, tidak boleh didustakan. Dikarenakan beliau muayyadun birrisalah. Ya. Allah dukung beliau dengan risalah. Istafahullahu birrisalah. Allah pilih beliau ya, dengan risalah. Sehingga apa yang disabdakan beliau adalah merupakan risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Takdzibuhu, mendustakan Rasul berarti takdzibullahi taala, berarti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Bal yuta wa yutabba. Bahkan beliau harus ditaati dan diikuti. Syarrafahullahu bil ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi SAW dengan ubudiyah. Artinya beliau adalah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah memanggil beliau dengan sebutan hamba di dalam kondisi atau keadaan yang utama, yang afdol, ya, ketika diturunkannya Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, ketika Allah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Disebutkan Allah menurunkan kepada hambanya kitab, maka martabat ubudiyah ini ya, adalah seutama-utama maqam. Ya, di mana Allah mengakui beliau sebagai hambanya yang Allah berikan kepadanya risalah. Taib. Nah, kemudian fayajibu 'alal mukallaf ma'rifatuh. Maka wajib bagi seorang mukallaf, ya, seseorang yang baligh dan berakal, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal imanu bih, dan wajib mengimaninya. Wa mahabbatuh wa ta'atuh wa ta'zimuh, dan wajib mencintainya dan mentaatinya serta mengagungkannya dan menghormatinya, menghargainya. Ya. Bahkan disunnahkan atau ada yang berpendapat diwajibkan bagi setiap muslim untuk bersolawat dan salam kepada Nabi SAW ketika namanya disebut. Ya, jadi di dalam hadis disebutkan raghima anfum mri'in. Raghima anfum mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik.
Nabi, malaikat Jibril berdoa, ya, mengabarkan kepada Nabi, berdoa bahwasanya celakalah seseorang yang apabila disebut namamu namun dia tidak bersolawat atas dirimu. Ya, jadi dinyatakan ragima anfum ri'in. Celakalah seorang dzukirta indahu, ketika disebut namanya di sisimu, falam yusalli alaik, akan tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Dan Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Salawat dan salam. Nah, kemudian ya, wa fil amri bidzalika, ya, wa fadli shalah wa salam alaihi nususun minal kitab was sunnah. Maka di dalam perintah dengan hal tersebut dan keutamaan bersolawat dan salam kepadanya terdapat nas-nas baik dari Al-Quran maupun sunnah. Nah, kemudian wa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam tashtamilu ala ma'rifati nasabihi syarif. Nah, jadi apa saja yang berkaitan dengan mengenal Nabi ini? Maka mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam meliputi apa? Mengenal nasabnya yang mulia, ya, mengenal nasab atau garis keturunannya yang mulia. Demikian juga wa umrihi wa baqaihi fid dunya, umur dan berapa lama beliau menetap di dunia. Wa wafatihi, dan mengenal tentang wafatnya beliau. Ya, jadi beliau mengetahui tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengetahui dengan surat apa beliau diangkat sebagai nabi. Ya. Itu dengan surat Al-Alaq. Ya, nubbi'a bil alaq. Ya, beliau diangkat sebagai nabi dengan surat Al-Alaq. Ya. Baik. Wa ma ursila bihi, dan dengan surat apa diutus? Ya, wa ursila bil mudaththir, dan diutus dengan surat Al-Mudaththir. Ya. Sebagaimana hal tersebut disebutin di dalam Sahih Bukhari. Ya. Taib. Di mana wahyu pertama diturunkan kepada beliau surat Al-Alaq. Ya. Jadi pertama-tama, ya, beliau mendapatkan wahyu, ya, awal-awal, ya, beliau melihat mimpi, ya, seperti falak subuh, seperti cahaya subuh. Kemudian setelah itu beliau dijadikan senang untuk berkhalwah di Gua Hira, ya, setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Nah, sampai pada suatu saat tiba-tiba datang malah malaikat, ya, dan ketika itu mendekap Nabi dan mengatakan Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dilepaskan sampai 3 kali, ya, dan Nabi pun menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah itu wafataral wahyu. Setelah itu apa? Wahyu terhenti beberapa saat. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang berapa lamakah, ya, apakah harian atau berbulan-bulan atau tahunan, ya, terjadi kekosongan atau sebut dengan fatrul wahyu. Ya, setelah itu lama wahyu tidak turun. Ya, sampai akhirnya, ya, suatu saat ketika Nabi berjalan ke suatu tempat, dan ketika itu Nabi mulai merindukan turun wahyu yang kedua, ya, turun wahyu yang berikutnya, maka tiba-tiba ada yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya, ada yang memanggil. Ya, Nabi pun melihat ke depan, gak ada siapa-siapa, ke belakang gak ada siapa, ke kanan gak ada siapa-siapa, ke kiri gak ada siapa-siapa. Kemudian melihat ke atas, maka beliau melihat malaikat Jibril
jalisun ala kursi, duduk di atas kursi bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Kemudian setelah itu ya beliau bergegas pulang ya, dan mengatakan kepada keluarganya, dassiruni, selimutilah aku. Nah, kemudian turun ayat, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berikanlah peringatan, dan sucikanlah pakaianmu, dan agungkanlah Tuhanmu dengan bertauhid. Ya, wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan jauhilah ya, berhala-berhala tersebut. Nah, di sini mulai diutus menjadi rasul dan mulai diperintahkan untuk berdakwah, walaupun masih berdakwah yang sirriyah ya, secara sembunyi, belum ada perintah dakwah untuk terang-terangan. Taib. Nah, kemudian apa? Nah, di antara hal-hal yang berkaitan dengan mengenal Nabi adalah negeri tempat beliau dilahirkan dan tinggal. Demikian juga tempat beliau hijrah. Ya, negerinya beliau di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Ya. Dan yang lebih besar dari hal tersebut, mengenal ajaran yang beliau diutus dengan membawa ajaran tersebut. Ya, mengenal ajarannya. Ya, mengenal ajaran yang Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban ajaran tersebut supaya dia sampaikan kepada umat manusia. Ya, dan yang lainnya. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah dan yang lainnya. Baik, kemudian wa kaifa la ya'riful muslimul muslimah man la yadkhulul jannah wa yanju minan nar illa bisuluki tariqihi wa hadyihi salawatullah wa salamu alaihi. Sehingga bagaimana seorang muslim dan muslimah tidak sampai mengenal orang yang ya, tidak akan masuk surga dan selamat dari api neraka kecuali dengan cara meniti jalannya dan petunjuknya salawatullah wa salamuhu alaihi. Ya. Fahuwa rahmatul muhdah liman aradallahu hidayatahu wa sa'adatahu ajilan wa ajila. Maka Nabi ini adalah merupakan rahmat Allah yang Allah hadiahkan. Ya, merupakan kasih sayang Allah yang Allah hadiahkan kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ajilan di dunia, ajilan di akhirat. Nah, kemudian fala ya'riful aslal awwal wa huwa ma'rifatullah walal aslal tsani wa huwa ma'rifatuddin illa bima'rifatil asl tsalis. Ya. Dan seseorang tidak mungkin mengetahui pondasi atau landasan agama yang pertama, yaitu mengenal Allah, dan landasan agama kedua yaitu mengenal agama, mengenal din, kecuali dengan mengenal landasan yang ketiga yaitu mengetahui perantara antara kita dan Allah dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan risalah. Ya, dalam hal menyampaikan risalah. Sehingga apa? Mengenal Nabi ini perkara yang wajib, yang tidak bisa ditawar. Dan merupakan perkara yang sifatnya darurat, yang harus. Ya. Fabihadza yadhharu wa yatabayyan anna ma'rifatahu ahadul usul tsalatsah. Maka dengan hal ini nampak dan jelas bahwasanya mengenalnya merupakan salah satu dari tiga landasan utama fassalawatullah wassalamu alaihi ila yaumiddin. Nah, idza tabayyana hada. Nah, dan apabila perkara ini sudah jelas, fa'lam
anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lahu iddata asma. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak nama. Ya, memiliki banyak nama. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fusul fi Sirati Rasul, ya, nama-nama tersebut, ya. Taib. Namun nama yang paling masyhur adalah Muhammad. Ya, dan nama inilah yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, lebih banyak daripada selainnya. Contohnya apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Taib. Nah, kemudian wa min asma'ihi Ahmad. Ya, sebagaimana dalam surat Shaf, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada kaumnya tentang Nabi yang akan diutus setelahnya. Di antara sebagian namanya adalah Ahmad. Ya. Taib. Nah, dan beliau memiliki nama-nama yang lain sallallahu alaihi wasallam. Wa sumiya Muhammadan li kathrati khisalihil hamidah. Dan Nabi dinamai Muhammad karena apa? Beliau ini memiliki banyak perangai terpuji. Ya, yang paling masyhur kan apa? Sidik, amanah, patonah. Ya, sidik, amanah, patonah, tabligh. Itu sifat yang apa? Wajib diketahui, itu kan kalau dulu. Nah, kemudian wa ana yuhmad aksar mimma yuhmadu ghairuh. Jadi beliau ini sangat banyak sikap-sikap terpuji dan layak dipuji daripada yang lainnya. Adapun kunyahnya Abul Qasim. Ya, kunyah beliau adalah Abu Al-Qasim. Ya. Nah, sedangkan bapak beliau ya, Abuhu Abdullah. Ya, bapaknya adalah Abdullah. Taib. Wa huwa az-zabi ats-tsani al-mufadda. Ya. Al-mufadda bimi'atin minal ibil. Wal qissah madhkurah fit tarikh. Ya, bapaknya Abdullah, dan Abdullah ini az-zabih ats-tsani. Apa az-zabih ats-tsani? Orang yang kedua hampir disembelih. Ya, oleh bapaknya. Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hampir disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, berdasarkan wahyu dan perintah dari Allah. Dan Nabi masih keturunan Nabi Ismail. Nah, sedangkan Abdullah hampir disembelih oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Abdul Muthalib, dikarenakan nazar yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ya, nazar yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, sebagaimana disebut dalam tarikh, dalam sejarah. Nah, di mana Abdul Muthalib ini pernah bernazar. Di antara isi nazarnya, kalau dia memiliki 10 anak laki-laki yang sampai pada usia dewasa, ya, di mana usia tersebut adalah usia yang memang ya menjadi kekuatan bagi orang tuanya, ya, bermanfaat, gitu kan, bisa diandalkan, maka dia akan menyembelih salah satu dari anak-anaknya. Nah, kemudian Abdul Muthalib melakukan qur'ah. Apa qur'ah? Undian. Ya, memasukkan nama-nama anaknya. Ya kan? Abdullah, Al-Abbas, kemudian ya,
kemudian siapa? Abdullah Al-Abbas, kemudian Abu Lahab, ya. Abu Lahab, kemudian Abu Talib dan yang lainnya. Ya, kemudian dikocok. Ya, kemudian dikeluarkan, yang keluar namanya Abdullah. Abdullah mau disembelih. Akan tetapi Abdullah ini adalah pertama kesayangannya, kemudian juga disayangi oleh saudara-saudaranya. Ya, ketika itu apa? Jangan coba lagi. Ya, coba lagi. Nah, kemudian apa? Dikocok lagi, yang kedua keluar nama Abdullah lagi. Sampai 10 kali, yang akhirnya ada disarankan sudah jangan disembelih, ganti saja. Diganti saja dengan apa? Setiap satu keluar diganti dengan 10 ekor unta. Akhirnya apa? Diganti dengan 100 ekor unta. Ya, diganti dengan 100 ekor unta. Ya, silakan raji, ya, lihat di kitab-kitab tarikh, ya, kitab-kitab sejarah. Nah, taib, kemudian wajadduhu Abdul Muttalib, adapun kakeknya adalah Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Ismuhu Syaibah. Dan nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah. Ya, dikatakan li syaibihi fi ra'sihi. Sebut Syaibah karena apa? Sejak kecil sudah memiliki uban. Ya, memiliki uban. Nah, dikatakan Syaibatu Al-Hamad. Namanya Syaibah Al-Hamad. Ya, disebut Syaibah Al-Hamad kenapa? Karena dia ini orang yang sangat dermawan. Kemudian dia pemersatu urusan Quraisy. Ya, urusan Quraisy bersatu di atasnya. Nah, kemudian wa innama sumya bi Abdul Muttalib li'anna amahu al-Muttalib qadima bihi Makkah wa huwa radifahu wa qad taghayyara launahu bis safar. Jadi dinamakan Abdul Muttalib karena apa? Pamannya Al-Muttalib ini datang membawanya ke Mekah dan dia memboncengnya, dan efek dari safar warna kulitnya berubah. Efek dari perjalanan panjang warna kulitnya berubah. Nah, orang-orang Makkah mengira dia adalah hamba sahaya yang baru dibeli oleh Al-Muttalib. Ya. Maka ketika itu orang-orang mengatakan kepadanya, "Hada Abdul Muttalib, ini adalah Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib." Maka dia menjadi tenar dengan nama tersebut, dengan nama Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini atau Syaibah ini sebelumnya tinggal di mana? Di Madinah bersama ibunya dan akhwalnya. Akhwal ini paman-paman dari jalur ibu. Kenapa? Karena ayahnya Hashim, ya, kan menikah dengan perempuan dari Madinah. Nah, kemudian tidak lama setelah menikah, ya, istrinya hamil. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Syam. Ya, melanjutkan perjalanan ke Syam. Kemudian dia meninggal di sana, di Baitul Maqdis, di Palestina. Nah, sehingga Abdul Muttalib bin Syaibah ini dia tumbuh berkembang dalam keadaan yatim, mirip dengan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika usia, ya, Anda lupa lagi apakah ketika usia 7 tahun atau kurang lebih segitu, maka tadi Al-Muttalib ini mencari anak saudaranya. Berarti ini pamannya dari jalur ayah, dan ketemu. Ya, kemudian dia dipeluk. Ya, karena ingat kepada bapaknya. Ya. Nah, kemudian dia dipeluk. Kemudian dia meminta izin kepada ibunya dan paman-pamannya, akhwalnya,
untuk membawa Syaibah ini ke Mekah. Kemudian diizinkan. Nah, diizinkan, dibawalah tadi. Kemudian dijalankan karena efek dari safar yang lama Mekah ke Madinah pakai onta. Ya, kulitnya berubah. Ya, kulitnya berubah, mengalami perubahan sehingga orang-orang Mekah menganggap dia sebagai hamba sahaya yang baru dibeli oleh Al-Muttalib, sehingga tenar dengan sebutan Abdul Muttalib. Nah, taib. Nah, kemudian tadi ya, wa abuhu Hashim, dan bapaknya Hashim. Bapaknya siapa? Bapaknya Al-Muttalib. Bapaknya siapa? Abdul Muttalib, yaitu Hashim. Nah, bapaknya Syaibah ini Hashim. Wa ismuhu Amr. Nama aslinya Amr. Ya, kenapa disebut Hashim? Hashim itu apa artinya? Meremukan. Hasyama itu meremukan. Kenapa disebut Hashim? Karena kebiasaan dia meremukan roti untuk dibikin sarid, ya, bersama daging. Jadi saridnya semacam apa? Roti dan daging, ya, dihancurkan. Ya, jadikan makanan itu makanan yang paling afdol pada saat itu. Ya, jadi roti dan daging yang dihancurkan, dimasak gitu kan, ya. Jadi kayak bubur, mirip gitu. Ya. Nah, taib. Kemudian tadi dia suka bikin sarid bersama daging, ya, dengan meremukan roti untuk kaumnya, ya, untuk kaumnya, ya. Nah, pada waktu yang tepat, ya, di mana memberikan makan, ya, kepada kaumnya, ya, di saat waktu yang tepat. Nah, kemudian wa huwa min Quraisy, dan Hashim ini dari Quraisy. Quraisy itu nama, ya. Quraisy itu namanya apa? An-Nadhr. Namanya An-Nadhr. Nah, di mana Quraisy itu bersatu padanya. Ya, jadi kabilah-kabilah Quraisy bersatu di sini, di An-Nadhr ini, yang disebut keturunan Quraisy. Itu An-Nadhr. Ya. Taib. Kemudian wala khilaf bainal ulama an Hashiman ibnu li Abdi Manaf wa ismuhu Al-Mughirah. Ya. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya Hashim ini anak dari Abdul Manaf dan namanya adalah Al-Mughirah bin Qusay. Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr, tadi bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar, ya, bin Mudar. Taib bin Nazar bin Ma'diyak bin Ma'ad bin Adnan. Taib. Di sini disebutkan Ilyas. Apakah Ilyas di sini yang dimaksud Nabi Ilyas? Gini tuh maksudnya bukan, atau antum nggak tahu? Bukan atau antum nggak tahu? Nggak tahu. Kira-kira Nabi Ilyas bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Ya, kenapa bukan? Ya, karena apa? Dari keturunan Nabi Ismail, Nabi itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan Nabi dari keturunan Ishak, Yakub. Ya, dari situ, dari keturunan Ishak. Ini keturunan Yakub. Seperti itu. Jadi ini Ilyas, bukan Ilyas, Nabi Ilyas. Nah. Taib. Nah, bin Nazar bin Ma'ad tadi bin Adnan. Nah,
ilaha huna ma'lumus sihah. Jadi nasab Nabi sampai Adnan tadi disebutkan dari Ibn Abdullah Ibn Abdul Muthalib Ibn Hashim sampai Adnan, ini kesahihannya sudah diketahui, artinya tidak ada perbedaan pendapat. Nah, nasabnya tersebut. Taib. Jadi muttafaq alaihi bainan nasabin. Jadi ahli nasab sepakat atas hal tersebut. Ya, ahli nasab sepakat atas hal tersebut. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara ini. Nah, kemudian dari Adnan ke atasnya mukhtalafun fih, itu diperselisihkan. Jadi nasab Nabi dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu diperselisihkan orang-orangnya, siapanya gitu kan. Tapi kalau tadi dari nasab Nabi dari Abdullah ibn Abdul Muthalib sampai Adnan tadi itu muttafaq bainan nasabin. Ya, disepakati di antara ahli nasab. Nah. Taib. Kemudian ya. Nah, kemudian wala khilaf bainahum anna Adnan min waladi Ismail, dan tidak ada juga perbedaan pendapat di antara ahli nasab bahwasanya Adnan ini termasuk dari keturunan Ismail alaihi salam. Ya. Taib. Nah, kalau antum ingin mengetahui tarikh ya dari sejak Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian silsilah bangsa Arab, ya, itu disebutkan juga di dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, disebut dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, juga disinggung sedikit di dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasul yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah. Taib, kita berapa menit lagi? 2 menit lagi, taib. Ya, kita rahat sejenak. Nah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Taib. Nah, bahwasanya tadi ya, nasab Nabi alaihissalatu wassalam itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tadi bahwasanya Nabi ini dari bangsa Arab. Wal murad bil Arab huna al musta'arabah. Ya. Dan yang dimaksud dengan Arab di sini adalah Arab al musta'arabah. Arab yang terarabisasi. Kenapa? Karena Nabi Ismail sendiri itu bukan Arab. Ya, bukan Arab. Dan nikah dengan Arab. Nikah dengan Arab itu dengan seorang perempuan dari kabilah Jurhum. Taib. Fainal Arab kisman. Nah, karena Arab terbagi menjadi 2. Ya, ada aribah wa musta'arabah. Jadi ada aribah, ada musta'arabah. Ada Arab yang memang asli Arab, ada yang musta'arabah. Nah. Fal aribah Qahtan wal musta'arabah Adnan. Jadi kalau aribah ini dari keturunan dari Qahtan, sedangkan musta'arabah itu Adnan. Wahum afdal minal Arab al-aribah, dan mereka lebih utama daripada Arab al-aribah. Kenapa? Li'anna minhum afdalul khalqi sallallahu, dikarenakan dari Arab musta'arabah ini ada makhluk terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal qail, dialah yang bersabda, innallaha istafa bani Ismail minal Arab. Sesungguhnya Allah memilih keturunan Ismail dari bangsa Arab. Ya. Wastafa min bani Ismail Kinanah,
Dan Allah memilih dari keturunan Ismail yaitu Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih dari Kinanah Quraisy, ya, Quraisyan. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Quraisy yaitu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku adalah orang yang terbaik dari yang terbaik. Rawahu Muslim wa ghairuh. Hadis ini riwayat oleh Muslim dan yang lainnya. Taib, maka tatkala Herakl bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu tentang nasab Nabi SAW, Abu Sufyan menjawab, huwa fina dzu nasabin. Dia di tengah-tengah kami adalah orang yang memiliki nasab yang baik. Ya. Taib. Qal, ya, wa hakadzu rasul tub'atsu fi ansabi qaumiha. Kemudian Herakl menjawab, demikianlah para rasul, mereka diutus dari nasab-nasab kaumnya. Maksudnya fi akramiha ahsaban, yaitu diutus, ya, di tengah-tengah yang paling mulia, ya, garis keturunannya. Kharajahul Bukhari. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, maka semulia-mulia kaum adalah kaumnya, kaum Nabi SAW. Semulia-mulia kabilah adalah kabilahnya. Dan semulia-mulia keturunan adalah keturunannya. Fassalawatullah wassalamuhu alaihi. Nah, semoga salawat Allah dan salam tercurah kepadanya. Nah, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Nah, dan Arab ini dari keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya Al-Khalil alaihissalam min dzurriyyati Sam bin Nuh alaihissalam. Ya, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya Al-Khalil alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim, ini dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam. Wa qad dzakara al-mu'arrikhun nasab al-Khalil ila Nuh alaihi salam fi musannafatihi. Maka para ahli tarikh telah menyebutkan nasab Al-Khalil kepada Nuh alaihi salam di dalam tulisan-tulisannya. Kama dzakaru qissata Al-Khalil wa dzurriyyati mufassalah. Sebagaimana mereka menyebutkan kisah tentang Al-Khalil, itu Ibrahim alaihissalam dan keturunannya secara rinci. Wa ana dzabih wa Ismail ala sahih. Dan dzabih yang kedua, yang pertama, ya, adalah yang dimaksud adalah Ismail alaihissalam menurut pendapat yang sahih. Karena ada di antara pendapat ulama yang dimaksud dzabih adalah Ishaq. Yang dimaksud dzabih adalah Ishaq. Tapi yang rajih adalah Ismail alaihissalam. Nah, wa huwa shawab inda ulama'i sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Dan itulah pendapat yang benar menurut ulama sahabat, tabi'in dan yang setelahnya. Nah, adapun penyebutan tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW, kelahirannya, ya, beliau lahir di tahun gajah, dilahirkan di Mekah, dan yang lainnya. Ya, kemudian beliau wafat ketika usia berapa? Ya, sekitar 62 tahun, ya. Sekitar 62 tahun. Itu tahun sekitar tahun ke-11 Hijriah, ya. Baik. Nah, kemudian, ya, tentang pertumbuhannya dan yang lainnya, maka itu disebutkan di dalam mu'allafat, ya, karya-karya tulis ahli ilmu, ya, terlebih khusus para muhaqqiqin di antara mereka seperti Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, kemudian Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah,
Demikian juga yang semisalnya, keduanya. Contohnya seperti Mukhtasar Sirah Rasul yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullahu taala ajma'in. Nah, kemudian amma ta'rifus salatullah wa salamuhu ala man yusalli alaihi. Adapun definisi salawat Allah dan salamnya kepada yang Allah bersalawat atasnya, maka as-salah secara bahasa artinya doa. Secara bahasa artinya doa. Namun yang paling sahih apa yang dikatakan tentang makna salat, ya, salawat Allah atas Rasulnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Abul Aliyah rahimahullah. Dia mengatakan salatullah ala rasulihi, yang dimaksud salawat Allah atas Rasulnya adalah sana'uhu alaihi fil malail a'la. Allah memuji Nabi di al-malail a'la, di hadapan para malaikat, di tempat yang tinggi. Dan salam maknanya tahiyah, penghormatan, atau salamah minan naqais wal radha'il, selamat dari kekurangan-kekurangan dan kejelekan-kejelekan. Wa min asma'illah subhanah, dan di antara nama Allah Subhanahu As-Salam, yang artinya karena Allah selamat dari kekurangan dan aib jalla wa ala. Nah, maka dengan hal ini selesailah pembahasan tentang 3 perkara yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah, yaitu mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil. Baik. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.